إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bertemu dalam sebuah majlis ta'lim yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui majlis ta'lim ini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita teruskan dalam majlis kita ini membaca kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi yang menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Setelah kita masuk pada pertemuan yang terakhir adalah dosa yang pertama, yakni dosa asyirku, dosa syirik, yakni dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kita masuk ke dosa yang kedua, yakni qatlun nafs, bunuh diri, membunuh diri sendiri. Termasuk padanya adalah membunuh manusia atau membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Atau dengan kalimat lain, yang ketiga ini adalah, yang kedua ini adalah pembahasan tentang dosa membunuh. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, dan barang siapa yang barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, Allah melaknatinya, dan Allah menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Ayat ini berbicara tentang sebuah dosa yang memiliki ancaman-ancaman yang sangat dahsyat, yakni dosa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini beberapa jenis dosa. Di antaranya adalah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات wa kana Allahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah
disertai dengan berdoa kepada yang lainnya, yakni orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan juga orang-orang yang tidak pernah membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak, yakni yang dinamakan dengan hukum had, rajam atau dengan yang lainnya. Wala yaznun, dan orang-orang yang tidak berzina. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Namun barang siapa yang melakukan dosa-dosa ini, wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa ini, yalqa athama, dia telah melakukan sebuah dosa besar. Yudha'af lahul 'adzab, akan dilipat gandakan siksa bagi pelaku dosa-dosa ini nanti di yaumul qiyamah, dan dia akan kekal dalam kondisi hina di dalamnya. Kecuali bagi siapa yang bertaubat dan beriman serta beramal dengan amalan yang saleh, maka orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang Allah akan gantikan keburukan mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim. Ayat ini, wahai kaum muslimin yang berbahagia, menyebutkan beberapa dosa, dan yang pas dengan pembahasan pada dosa yang kedua ini adalah pembicaraan tentang diharamkannya membunuh satu jiwa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar, yakni sesuatu alasan yang dibenarkan dalam syariah. Seperti apa contohnya disebutkan dalam sebuah hadis, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath, athayyibu zani wan nafsi min nafsi wa tarku dinihi al-mufariqat lil jamaah. Tidaklah halal darah seorang muslim yang dia bersyahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kecuali dengan salah satu di antara tiga hal ini. Yang pertama adalah athayyibu zani, seorang yang sudah memiliki suami atau memiliki istri kemudian dia berzina, maka dia hukumnya adalah dirajam sampai meninggal. Yang kedua adalah seorang yang membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, maka dia dikisos. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang mengganti agamanya dengan agama selain Islam, atau dengan bahasa lain dia murtad. Inilah beberapa yang diperbolehkan, alasan-alasan yang dibolehkan oleh syariat untuk seseorang itu dibunuh. Maka hukum asalnya adalah seorang itu hukumnya adalah aslinya adalah diharamkan untuk dibunuh kecuali salah satu di antara tiga hal itu sebagai penyebabnya. Kemudian ayat yang lainnya, atau kita masuk kepada beberapa hadis, karena banyak sekali penyebutan ayat yang disampaikan Imam Zahabi. Disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya dalam riwayat tersebut, ayu dzambin a'zam 'inda Allah taala, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah lah yang menciptakanmu. Dengan kata lain, dosa syirik ini dosa yang paling besar. Qala tsumma ayyu, kemudian orang itu bertanya lagi, dosa apa lagi ya Rasulullah yang paling besar itu? Qala, Rasulullah menjawab, an taqtula waladak khasyatan ayat amamaka, kamu membunuh anakmu sendiri karena takut kalau mereka akan ikut makan bersamamu. yakni kamu membunuh anakmu sendiri karena khawatir takut miskin atau akan berkurang hartamu dengan sebab memiliki anak. Qala tsumma ay, kemudian Rasulullah ditanya, dosa apa lagi ya Rasulullah yang paling besar itu? Qala
antuzani halilat jarik, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah hadis yang menerangkan tentang haramnya membunuh, walaupun itu anaknya sendiri. Tidak dibenarkan seorang bersengaja-sengaja melakukan sesuatu yang berakibat madarat dan berbahaya bagi anaknya sendiri. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatilul maqtul fin nar." Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila ada dua orang muslim yang saling berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, emosional tinggi, saling memaki, saling marah, saling membenci, saling murka, kemudian keduanya berhadapan dengan menghunus pedangnya, berkelahi sampai ada yang meninggal dunia, maka kata Rasulullah, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Maka salah seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, kalau yang masuk neraka itu adalah yang membunuh, maka kami bisa memahaminya. Fama balul maqtul, namun mengapa yang membunuh, yang terbunuh juga ikut masuk ke dalam neraka?" Maka Rasul menjawab, "Ili annahu kana harisan ala qatli sahibihi," karena dia secara hakikatnya dia pun bersemangat untuk membunuh yang satunya. Artinya dia kali ini kalah dalam perkelahian dan dialah yang mati. Coba kalau seandainya dia yang pintar bela diri, maka dia yang akan membunuh yang satunya. Di sini kaum muslimin yang berbahagia, diambil satu faedah bahwa membunuh adalah sebuah dosa besar yang mengakibatkan pelakunya masuk ke dalam nar, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, serta disiapkan baginya azab yang sangat besar. Oleh karena itu janganlah kita berpikiran untuk bergampang-gampangan dalam menghalalkan darah kaum muslimin, dalam menghalalkan darah manusia, sampai pun mereka adalah orang-orang yang kafir. Nanti akan ada aturan mainnya, akan ada aturan syariatnya berkenaan dengan orang-orang yang kafir. Apakah boleh sembarangan seorang kafir itu dibunuh? Jawabannya adalah tidak. Sebagaimana Musa alaihissalam, ketika Musa menempeleng seorang kafir dari garis keturunannya Fir'aun, la'natullah alaihi, apakah hal itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Perbuatannya Musa alaihissalam memukul sampai mati, padahal yang dipukul, yang dibunuh oleh Musa, ya, itu adalah orang yang kafir, pengikut Fir'aun, la'natullah alaihi. Namun hal itu sebagai pelanggaran yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelanggaran ini menyebabkan Musa alaihissalam tidak bisa memberikan syafaatul kubra nanti di yaumul qiyamah, dikarenakan Musa alaihissalam pernah membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Ini menunjukkan bahwa orang yang kafir itu tidaklah berarti halal darahnya dengan sembarangan. Pada penghujung bab ini akan ada keterangan dari Imam Adz-Dzahabi. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari wa Muslim, "Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima." Perkara yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia adalah dalam urusan darah.
Ini yang pertama kali yang akan diadili, yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hukuk Bani Adam, hak-hak manusia. Yang akan diangkat pertama kali adalah hak yang berkaitan dengan nyawa, yang berkaitan dengan darah. Ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang dahsyat dalam urusan agama kita. Jangan digampangkan. Juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs huquq wa huququl walidain." Sebesar-besar dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah membunuh manusia, dan yang ketiga adalah huququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dalam riwayat yang lainnya juga Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang manusia yang pertama kali membunuh di muka bumi ini adalah salah satu di antara anaknya Adam alaihi salam. Maka Rasul menyebutkan, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflu min dammiha li'annahu awwal man sanal qatl." Tidaklah seorang jiwa manusia terbunuh dengan secara zalim kecuali anaknya Adam yang melakukan pembunuhan yang pertama. Dia mendapatkan bagian dari dosanya karena dialah orang yang pertama kali memberikan contoh membunuh. Ini menunjukkan haramnya membunuh. Dan orang yang melakukannya dia akan mendapatkan dosa besar. Dan jikalau dia diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa orang lain pula. Karena dia mencontohkan keburukan dan diikuti oleh manusia yang lainnya. Adapun beberapa dalil yang berkaitan dengan orang yang kafir adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Demikian pula Imam Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 'ama." Akhrajahu al-Bukhari wa Nasa'i. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka orang tersebut yang membunuh orang kafir tadi yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya kata Rasulullah, bau wanginya surga itu bisa didapati, bisa tercium selama perjalanan 40 tahun lamanya. Bau harumnya surga telah bisa tercium oleh calon penduduknya. Namun mereka, orang-orang yang membunuh orang-orang yang kafir, padahal yang dibunuh adalah orang kafir, non-muslim. Tapi non-muslim itu telah ada kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Maka siapa yang membunuh orang kafir dalam kondisi seperti itu, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa didapati selama 40 tahun perjalanan. Sudah tercium bau wanginya surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bukan berarti kita membenarkan tentang kekafirannya. Bukan berarti kita memuji-muji kekafiran. Bukan. Namun kita sedang menerangkan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan membunuh. Itu tidaklah sembarangan bisa dilakukan oleh seseorang di antara kaum muslimin. Walaupun itu berkaitan dengan orang yang kafir.
apalagi berkaitan dengan orang yang muslim. Disebutkan hadis yang serupa dengannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi alaihi salatu wassalam qala: "Ala wa man qatala nafsan mu'ahadan laha dhimmatullah wa dhimmatu rasulih faqad akhfara dhimmatullah wa la yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 kharifa." Ketahuilah sesungguhnya barang siapa yang membunuh satu jiwa, orang yang kafir, yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Orang yang kafir itu, dia memiliki jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab apa? Orang kafir tersebut sedang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Bukan karena kekafirannya, tapi karena dia sedang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, mu'ahad. Dan sebab itu Allah memberikan penjagaan, tidak boleh dibunuh mereka itu. Demikian pula Rasulullah memberikan jaminan kepada mereka orang-orang kafir yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Rasulullah pun memberikan jaminan kepada mereka tidak akan diserang, tidak akan dibunuh selama mereka melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Maka barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai tersebut, atau dalam bahasa Arab disebut mu'ahad, maka sungguh dia telah mencabut dan merobek jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala dan jaminan perlindungan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia telah merobek jaminan tersebut, telah merusak jaminan keamanan dari Allah dan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka orang tersebut la yarih, tidak akan mencium bau wanginya surga. Padahal bau wanginya surga itu bisa didapati baunya itu selama 70 tahun perjalanan lamanya. Kalau tadi di atas 40 tahun. Kalau hadis yang kedua ini 70 tahun. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, ini beberapa dalil yang disebutkan Imam Az-Zahabi, dan masih ada beberapa riwayat yang lainnya, namun kami tidak sebutkan semuanya karena keterbatasan waktu. Kita masuk ke dosa yang ketiga. Dosa yang ketiga ini adalah as-sihru, sihir. Sihir dengan berbagai macam jenisnya. Apakah orang itu disebut tukang sihir, ilmunya ilmu sihir, atau orang itu disebut dengan kahin, dukun, ilmunya perdukunan? Itu semuanya masuk pada pembahasan kita, yakni sihir. Yang tak lain sihir itu bisa dilakukan oleh seseorang dengan sebab meminta bantuan kepada bangsa jin, dan mereka terjatuhkan pada dosa kekufuran, yakni mengaku-ngaku bisa mengetahui tentang apa yang akan terjadi nanti, mengetahui sebelum terjadinya. Maka pengakuan ini mengkafirkan pelakunya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, man idda'a ilmal ghaibi faqad kafara. Barang siapa yang mengaku-ngaku mengetahui tentang alam yang akan datang, nasib seseorang di masa yang akan datang, berkaitan dengan apa yang akan terjadi nanti, karena itu adalah perkara yang gaib, tidak seorang pun tahu, namun dia mengaku-ngaku mengerti tentang hal itu, maka sungguh dia telah kafir, keluar dari Islam. Di antara ilmu yang seperti itu adalah jenisnya ilmu sihir. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita lihat beberapa ungkapan dari Imam Az-Zahabi yang berkaitan dengan dosa yang ketiga ini, yakni dosa sihir. Kata beliau, "Li'anna as-sahira la budda an yakfur." Karena sahir, tukang sihir itu pasti kafir.
Itu sesuatu hal yang pasti. Tukang sihir itu tidak ada sihir Islami, wahai kaum muslimin. Siapa yang melakukan ilmu sihir, maka dia pasti kafir, keluar dari Islam. Karena Islam tidak pernah mengajari tentang ilmu sihir. Jangan terkecoh. Adanya beberapa orang yang melabeli ilmu sihir itu dengan ilmu sihir putih. Seakan-akan itu dapatnya dari agama Islam. Ketahuilah sesungguhnya namanya agama Islam ini memerangi ilmu sihir ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan tidak ada satupun ilmu sihir yang datang dari dinul Islam sama sekali. Kata beliau, sahir, tukang sihir itu pasti kafir. Qala Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kondisi syaitan, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Akan tetapi syaitan itulah yang kafir kepada Allah. Mereka ini, syaitan ini yang mengkafir Allah ini, mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Mengajarkan yu'allimuna an-nasa as-sihra. Syaitan ini yang mengkafiri Allah Subhanahu wa taala, mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Oleh karena itu, orang yang belajar ilmu sihir itu pasti kafir. Tidak akan mungkin tidak. Karena mempelajari ilmu sihir itu pasti memerlukan bantuan dan memuja-muja kepada bangsa jin, para syaitan yang mengajarkan ilmu sihir kepada mereka. Al-Imam Az-Zahabi memberikan sedikit keterangan penjelasan. Wa ma li syaitanil mal'un ardun fi ta'limihi al-insan as-sihra illa liyushrika bihi. Dan tidak ada syaitan yang terkutuk. Mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia kecuali tujuannya pasti agar manusia menyekutukan syaitan itu. Ini tujuannya. Tidak akan mungkin syaitan mengajari ilmu sihir tanpa ada unsur kesyirikan. Karena tujuan para syaitan dari bangsa jin mengajarkan ilmu sihir kepada manusia adalah agar manusia menyekutukan mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini yang berkaitan dengan Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun, yakni Harut wa Marut ini, hatta yaqula, sampai keduanya menyatakan innama nahnu fitnah, kami ini tak lain adalah sebuah ujian bagi kalian manusia. Fala takfur, maka janganlah kamu wahai manusia melakukan kekufuran. Kami menguji kalian, kami datang dalam rangka menguji kalian wahai manusia, maka janganlah kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Di antara manusia itu ada yang belajar kepada Harut wa Marut. Yata'allamuna minhuma, belajar kepada keduanya sebuah ilmu yang bisa memisahkan antara suami dari istri, memisahkan antara istri dari suaminya. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idznillah. Namun ketahuilah, mereka bangsa jin atau para tukang sihir itu tidak akan mungkin bisa membahayakan seseorang kecuali itu terjadinya atas kehendak Allah. Karena itu janganlah kita merasa takut dengan ilmu sihir. Karena sesungguhnya
semua pengaturan binasa dan cilakanya seseorang itu bukan di tangan para tukang sihir. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala halnya. Sehingga Allah sebutkan, "Wa ma hum bidarrina min ahadin." Mereka para tukang sihir itu tidak akan mungkin bisa membahayakan seorang manusia pun, santetnya, guna-gunanya, atau yang lainnya, tidak akan bisa membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sebagian di antara manusia belajar ilmu sihir, padahal ilmu itu tidaklah bermanfaat bagi mereka, bahkan ilmu itu bermadarat terhadap mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal kalian sungguh telah mengetahui, wahai manusia, bahwa siapa yang mempelajari ilmu sihir, siapa yang mempelajari ilmu perdukunan, siapa yang mempelajari ilmu sehingga dia menyangka bahwa dirinya lebih mengetahui sesuatu yang belum terjadi, maka sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut, mereka di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun. Dia di akhirat tidak mendapatkan kebahagiaan apapun, karena sihir itu mengkafirkan pelakunya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kata Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan, "Fatara khalqan katsiran min ad-dhalal, yadkhuluna fi as-sihri wa yadhunnunahu haraman faqat, wa ma yash'urun anhu al-kufr." Kita bisa melihat, kata beliau, banyak di antara manusia-manusia yang sesat. Mereka terjerumus kepada ilmu sihir, mempelajari ilmu sihir. Dan di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang terkesima dengan penampilan para tukang sihir di media cetak ataupun elektronik, berpenampilan yang menakjubkan, sehingga dibikinlah sekolah-sekolah sihir. Dan sangat terkenal sekali sekolah sihir. Ya. Sungguh sangat mengherankan sekali yang seperti ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Ada sekolah sihir di tengah-tengah umat Islam. Ini menunjukkan kedangkalan umat ini terhadap akidahnya. Bahkan murid-murid sekolah tukang sihir itu tidak jarang dari anak-anak kaum muslimin. Mereka menyangka bahwa ilmu sihir itu hanya sekedar haram saja. Dan mereka tidak menyangka bahwa sesungguhnya ilmu sihir itu adalah ilmu kekufuran yang menyebabkan kafir pelakunya. Adapun di zaman sekarang ini, ilmu sihir menjadi sebuah tontonan yang menyedapkan, yang mengagumkan, yang menakjubkan. Dan hampir-hampir di zaman sekarang ini sudah jarang sekali orang yang memperingatkan manusia dari ilmu sihir. Dan jarang sekali manusia yang mengatakan ilmu sihir itu adalah ilmu haram. Padahal ilmu itu adalah ilmu haram. Bahkan ilmu itu bukan hanya sekedar haram saja. Ilmu itu bisa menyebabkan kafir terhadap pelakunya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, hukuman bagi para tukang sihir, baik tukang sihir laki-laki atau tukang sihir perempuan, hukumannya dalam agama Islam adalah dibunuh. Beliau mengatakan, "Wa haddus sahir al-qatlu li'annahu kufrun billah aw mudhari'ul kufri." Hukum had yang ditentukan dalam syariat ini yang berkaitan dengan para tukang sihir adalah dibunuh pelakunya. Karena hal itu adalah bentuk pengkafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengingkaran dan penentangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelakunya ditangkap dan dibinasakan. Hal ini
sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, disebutkan oleh Jundub bahwasanya haddus sahir darbuhu bisayf, hukuman had bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Dan ini adalah ucapan yang benar dari ucapan Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Wa qala Bajalah bin Abadah, atana kitabu Umar qabla mati bi sanatin an iqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Seorang yang bernama Bajalah bin Abadah belum menyampaikan, telah datang kepada kami sebuah perintah dari Umar yang tercatat dalam perintah tersebut agar kita membunuh para tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan. Ini adalah suratnya Umar ibn Khattab yang disampaikan kepada Bajalah bin Abadah 1 tahun sebelum meninggalnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan pula oleh Wahab ibn Nabbih, beliau mengatakan, qara'tu fi ba'dil kutub, aku membaca di sebagian di antara kitab-kitab yang ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku. Laisa minni, bukanlah seorang itu, tidaklah seorang itu termasuk dari hambaku. yakni maksudnya orang yang akan melakukan dosa-dosa apa yang akan kami sebutkan, maka dia itu bukanlah hamba Allah yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Man sahara, yang pertama adalah seorang yang melakukan ilmu sihir, praktek sihir. Orang ini maka dia bukan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala man suhiralah, seorang yang meminta untuk diperlakukan sihir untuknya. Umpamanya ada seorang yang dia ada persaingan dagang dengan orang lain, dia tidak bisa mempraktekkan ilmu sihir, kemudian dia datang kepada tukang sihir meminta agar disihirkan dengan sihir yang jahat bagi pedagang yang menjadi saingannya. Maka orang ini pun termasuk di antara hamba Allah, di antara hamba-hamba Allah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala man tahakana wala man tukuhinalah. Demikian pula seorang yang melakukan perdukunan atau seorang yang minta untuk diperdukuni untuknya. Wala man tatayyar wala man tutyiralah. Demikian juga seorang yang melakukan tatayur atau seseorang yang ingin ditatayurkan untuk ditebakkan tentang tatayurnya, maka orang-orang yang melakukan ini mereka bukanlah termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diterima amalannya, bukanlah termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam salah satu ucapannya beliau mengatakan, al-kahinu sahirun. Setiap dukun itu pasti tukang sihir. Pasti. Setiap dukun itu pasti tukang sihir. Wasahiru kafirun. Dan setiap orang yang menjadi tukang sihir, yang mempraktekkan ilmu sihir, maka dia kafir. Setiap dukun pasti tukang sihir. Setiap tukang sihir itu pasti kafir. Ini adalah ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda dalam sebuah hadis,
namun dalam sanadnya terdapat pembahasan. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab As-Sahihah dengan lafaz la yadkhulul jannah mutminu khamrin wala mu'minun bisihrin wala qati rahimin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang sudah kecanduan khamr. Kemudian yang kedua, tidak akan masuk dalam surga seorang yang beriman dengan ilmu sihir, percaya dengan ilmu sihir. Kemudian yang ketiga, tidak akan masuk dalam surga seorang yang memutus tali silaturahmi. Disebutkan oleh Imam Ibn Abbas atau Ibn Mas'ud radhiyallahu an secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya jampa-jampi, jimat-jimat dan ilmu tiwalah ini semuanya adalah syirik dan ini adalah ilmu sihir. Jampa-jampi atau bahasa lainnya adalah mantra-mantra. Kemudian yang kedua adalah jimat-jimat. Kemudian yang ketiga adalah tiwalah. Tiwalah ini adalah satu jenis ilmu sihir. Namun lebih khusus berkaitan dengan tahbibul mar'a ila zawjiha. Ilmu pelet yang membuat seorang wanita mencintai suaminya, mencintai laki-laki, atau seorang istri mencintai suaminya, atau menyebabkan seorang laki-laki cinta kepada wanita, atau sebaliknya. Ilmu ini yang biasa dikenal dengan ilmu pelet. Maka ini adalah syirik. Letak syiriknya di sebelah mana kaum muslimin yang akan melakukan? Letak syiriknya adalah karena ilmu-ilmu ini tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seseorang manusia kecuali dia pasti harus mempertuhankan bangsa jin, meminta-minta bantuan bangsa jin guna melakukan sihirnya. Maka semua dukun itu atau semua sahir itu hukumnya kafir, karena memang dalam melakukannya penuh dengan letak-letak kekufuran dan penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, adapun jimat itu digunakan atau dipakai oleh manusia dalam rangka mencari kebaikan-kebaikan, misal pengelarisan, atau dalam rangka agar sembuh dari penyakit, atau jimat itu digunakan sebagai perlindungan. Ada juga fungsi jimat yang lainnya adalah untuk tolak bala. Yakini bisa melindungi seorang dari malapetaka yang mengancam dirinya. Maka dengan sebab inilah yang barusan saya sebutkan tadi di atas, jimat-jimat tersebut mengandungi kesyirikan. Karena jimat-jimat tersebut diyakini oleh para pemiliknya memiliki sifat seperti sifat ketuhanan, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bisa memberikan apa yang diinginkan, bisa mengabulkan permohonan-permohonan, bisa melindungi dan menjaga seorang dari malapetaka dan rintangan serta hal yang tidak diinginkan untuknya. Ini adalah sifat-sifat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang seperti ini diyakini oleh sebagian di antara kaum muslimin, diletakkan keyakinan ini kepada benda-benda sihir-sihir tersebut atau jimat-jimat tersebut. Di zaman Rasulullah pernah ada seorang pemuda yang memakai sufrah, gelang dari kuningan, yang diletakkan pada salah satu di antara dua pundaknya, atau adud, daging yang di atas sikunya, lengan yakni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadhihi?"
benda apakah ini? Kenapa ditaruh di lenganmu? Maka orang itu mengatakan, minal wahina. Ya Rasulullah, aku memakai benda ini adalah dalam rangka agar terhindar dari penyakit. Aku memakai benda ini dalam rangka tolak bala. Aku memakai benda ini dalam rangka untuk kuat dari menghadapi penyakit-penyakit. Maka Rasulullah SAW mencabut, menyebrak benda itu dari lengan orang tersebut, seraya belum menyatakan kata-kata inziha fa innaka law mita wa hiya 'alaika ma aflahta abada fa innaha la taziduka illa wahana. Inziha, cabutlah ini darimu, buang benda ini dari tubuhmu, karena sesungguhnya benda ini tidak akan menambahkan kecuali semakin kamu lemah. Ketahuilah sesungguhnya, jikalau kamu mati dalam kondisi benda ini masih menempel pada lenganmu, maaflah ta'abada, kamu tidak akan bahagia untuk selamanya. Ini menunjukkan bahwasanya jimat-jimat itu pasti mengandungi sihir. Dan sihir itu tidak akan lain kecuali mengandungi kekufuran dan kesyirikan. Karena benda-benda mati yang dijadikan sebagai jimat tidak ada fungsinya sama sekali. Benda-benda mati, ya jikalau disimpan atau dibuang atau dibakar, tidak menimbulkan kemudaratan apapun. Namun kenapa diyakini memiliki kekuatan ini, kekuatan itu? Tak lain itu semuanya adalah bisikannya syaitan, agar manusia terjatuhkan pada menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan di masa-masa yang akan datang, sehingga kita bisa melanjutkan dalam kitab Al-Kabair ini, dosa yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Jikalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jikalau ada kesalahannya maka itu adalah dari saya dan dari syaitan. Ala minkum. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.